dulu supaya tahu nanti plus minus kayak kemarin itu, bahwa besaran vektor itu ada arahnya plus atau min. Oke, sekarang kita tentukan B di titik P arahnya menurut I1. Semua pasang ibu jarinya ke atas, ini pensilnya ke atas. Titik P ada di sebelah kanan I1, arahnya tetap ke sana menuju bidang, berarti tandanya cross menurut B, menurut 1, menurut penghantar 1. Sekarang menurut penghantar 2. Oke, penghantar 2 I nya arahnya ke atas juga, titik P ada di sana, di sini. Nah, tetap ke sana meninggalkan bidang, berarti dot D2. Nah, sekarang berarti B di titik P itu kan ada 2, B menurut penghantar 1 dan B menurut penghantar 2. Arahnya berlawanan, ini cross, ini dot, berarti harus ada yang bertanda positif, ada yang bertanda negatif. Nah, untuk kesepakatan, misalnya yang cross itu yang kita beri tanda positif, yang dot itu yang bertanda negatif. Nah, berarti baru kita hitung B di titik P sama dengan B1 nya cross, berarti tandanya tadi positif, positif B1. B2 tandanya dot, dot tandanya negatif B2. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita hitung B1. Rumusnya adalah mu 0 I1 per 2 PR1. Langsung kita hitung aja berapa itu, 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I1 nya 4 dibagi 2pi, R1 nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Coret, 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 sehingga tinggal tadi 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Sekarang yang B2. B2 sama dengan mu 0 I2 per 2pi R2 sama dengan, kita tarik ke atas saja, sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. I2 nya adalah 6 dibagi R2 nya tadi berapa ini, 6 cm, 2pi kali 6 kali 10 pangkat min 2. Oke, coret, coret pi nya, kemudian 6 nya coret, 4 dengan 2 sisa 2, jadi tinggal 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kalau sudah, kita masukkan ke sana B1, tadi ketemunya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Tesla nya nggak usah dimasukkan, dikurangi B2 nya 2 kali 10 pangkat min 5, sehingga hasilnya 4 dikurangi 2, 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, sekarang ini besarnya, arahnya seperti apa? Arah dari hasil hitungan, arahnya itu berharga positif, berarti positif, berarti sama dengan cross. Cross itu artinya menuju bidang. Oke, nanti sebaliknya kalau ketemunya kok negatif, berarti negatif sama dengan dot, sama dengan meninggalkan bidang. Oke, ya contoh berikutnya ini yang sering juga keluar di bilangan maupun di ujian nasional. Ada 2 penghantar masih lurus ini ya pembahasan kita. Dikasih arus penghantar 1 I1 ke bawah 1 ampere, I2 20 ampere ke bawah juga. Penghantar 1 dan 2 berjarak 6 cm. Pertanyaannya adalah di mana letak titik P agar induksi magnetiknya 0. Nah, caranya berarti kita tentukan dulu misal titik P ada di sini. Tadi jarak seluruhnya 6 cm, ini belum tahu, misalkan X, berarti yang sini sisanya adalah 6 dikurangi X. Ya, kalau sudah diketahui jaraknya, sekarang kita arahkan dulu
di titik P menurut I1 arahnya adalah ini arus ke bawah, berarti meninggalkan bidang itu dot B1, yang ini bawah menuju bidang B2. Kita pindahkan saja biar kelihatan B1 sebelum ya, jadi B1 menurut B1 ini dot menurut B2 cross. Nah, sekarang kita masukkan di sini. B di P mintanya di soal adalah 0. Nah, BP kan ada 2, B1 dan B2. B1-nya dot berarti tadi min B1 karena dot tandanya min. Terus di sana B2 cross berarti plus B2 sama dengan 0. Pindah ruas, B2 sama dengan B1. Nah, tinggal kita tuliskan rumusnya. B2 mu 0 I2 per 2 pi R2 harus sama dengan mu 0 I1 per 2 pi R1. Banyak yang sama ini, kita coret aja. Mu 0 dengan mu 0, 2 pi dengan 2 pi. Nah, tinggal I1 I2 kita masukkan aja langsung 20 per R2. Nah, 6 min E akan sama dengan I1-nya 10 per R1-nya E. Nah, kita tulis 20 kali silang ya. 20 E sama dengan 60 min 10 E. Pindah terus ke sini. 30 X sama dengan 60. Jadi X sama dengan 6 dibagi 3, 2 cm. Nah, jadi jawabnya, jadi letak P agar B sama dengan 0, maka berjarak 2 cm di mananya penghantar 1. Nah, di kanan penghantar 1 atau 6 dikurangi X, 6 dikurangi 2. Nah, 4 cm di kiri penghantar 2. Seperti itu. Ya, berikutnya soal nomor 4, perhatikan. Ini gabungan antara lurus dengan setengah lingkaran. Lurusnya dikasih arus 2 ampere, yang setengah lingkaran 4 ampere. Berjari-jari 2 pi cm. Jarak antara penghantar 1 ke P itu adalah 4 cm. Tentukan besar dan arah B di titik P. B di titik P. Oke. Seperti biasa kita gambar dulu supaya tahu plus dan minusnya. Menurut I1, B di titik P, I1 ke sana, ya. P ada di atas, maka dot itu B1. Menurut I2, ini I2 ke sana bisa kita putar ke sini. I2-nya ke sana juga. Titik P ada di bawah. Gimana? Nah, di sana di bawah. Oke. Di bawah berarti tandanya ke sana, O masuk. Berarti cross B2. Nah, kalau sudah tahu itu berarti B di titik P itu adalah yang positif dulu yang mana? B2. Yang negatif yang B1 min B1. Sekarang kita hitung B2 dulu. Nah, karena ini B2. B2 itu tadi berbentuk setengah lingkaran. Kalau lingkaran tadi rumusnya adalah mu 0 I per 2R. Berhubung ini setengah lingkaran, sini tambahi angka setengah. Oke? Setengah lingkaran. Oke, sekarang kita hitung setengah kali 4 pi kali 10 pangkat min 7. Ini I2 ya. I2-nya tadi adalah 4 dibagi 2 kali R-nya adalah 2 pi cm. 2 pi kali 10 pangkat min 2. Oke, sekarang kita coret. Ini 2, 4 ini 2 pi dengan pi sehingga 4 bagi 2 masih
2. Jadi 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Itu B2. B1 sekarang. B1 sama dengan mu 0 I per 2 pi R karena penghantar lurus. Berapa itu? 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya adalah 2 dibagi 2pi, jaraknya ke titik P adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Coret, 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 4, 4. Oh, habis. Berarti tinggal 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, kalau sudah, kembalikan ke sini. B2-nya itu 2 kali 10 pangkat min 5 dikurangi 1 kali 10 pangkat min 5. Berarti sama dengan 2 dikurangi 1. 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla atau 10 pangkat min 5 Tesla saja. Ya, tandanya bersama min O plus, berarti arah B di titik P adalah menuju bidang. Karena tandanya tadi positif, itu artinya cross ya, artinya menuju bidang. Ya. Soal yang kelima kita terapkan pada solenoida. Soalnya adalah ini sebuah solenoida sepanjang 20 cm dengan 500 lilitan dialiri arus 8 ampere. Kita disuruh menghitung B di pusat dan B di ujung. Jawab langsung aja. BP tadi sudah tahu rumusnya, yaitu mu 0 I N per L. Let's 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya adalah 8, N-nya 500. Kita tulis saja 5 kali 10 pangkat 2 dibagi L-nya 20. 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, kita jadi meter. Ya, kita tulis menjadi coret, coret 2 kali 8, 16 kali 5, 80 pi kali 10 pangkat, ini naik ke atas 3 min 7 min 4 Tesla, atau 8pi kali 10 pangkat min 3 Tesla. Ini B di titik pusat. BU itu rumusnya setengah BP, setengah kali 8pi kali 10 pangkat min 3. Coret-coret berarti 4pi kali 10 pangkat min 3 Tesla. Ya. Ya, contoh yang terakhir ini pada toroida. Jadi kalau di kalimat nanti mungkin bentuknya ada sebuah toroida yang mempunyai jari-jari 4pi cm dengan jumlah lilitan misalnya 200 lilitan, dialiri arus 5 ampere. Itu B di titik P. Nah, ini jari-jarinya, ini M, ini ampere. Oh ya, ini panjangnya berapa? Panjangnya adalah 2 PR. Nanti kalau panjang bisa diketahui dari lingkaran, tapi nggak perlu. Kita hitung BP sama dengan mu 0 I M per 2 pi R. Masukkan 4pi kali 10 pangkat min 7, I-nya 5, N-nya 200, 2 kali 10 pangkat 2 dibagi 2pi, R-nya adalah, oh ini biar gampang hitungnya, ini jangan 4pi, 4 saja. 4 kali 10 pangkat min 2. Ini ya, diganti ya. Oke, pi-nya coret, coret, 4-nya coret, coret, di 2 coret, coret, sehingga tinggal 5 kali 10 pangkat, ini min 2 naik, berarti 4 kurangi 7 min 3 Tesla. Oke, ya. Ya, pembahasan terakhir pada medan magnet yaitu tentang gaya Lorentz. Gaya Lorentz.
itu sering disebut juga dengan gaya magnet. Kalau gaya listrik itu gaya Coulomb yang bab 2 kemarin. Oke, gaya Lorentz biasanya ibu melambangkannya ya F saja. Satuannya apa? Ya karena gaya satuannya Newton atau N. Oke. Gaya Lorentz nanti materi dibaca sendiri ya. Ibu tegaskan aja di sini. Jadi gaya Lorentz itu nanti ada 3 macam. Yang pertama adalah gaya Lorentz yang dialami oleh penghantar lurus sepanjang R dialiri arus I. Ya. Ini penghantar lurus dialiri arus panjang sebesar I. Gaya Lorentznya seberapa? F sama dengan B I L sin alfa. B I L sin alfa. Jadi ini gaya Lorentz yang dialami oleh penghantar lurus sepanjang L yang dialiri arus I. Nah, kok B-nya belum ada, Bu? Nah, B-nya nanti dicari di mana letaknya titik yang akan dimaksud di soal itu. Misalnya kok di sini gaya Lorentz di titik B. Oh, berarti kita harus hitung B-nya dulu dengan menggunakan rumus 1, penghantar lurus. Oke, ini yang nomor 1. Yang kedua adalah gaya Lorentz yang dialami oleh muatan baik positif maupun negatif yang bergerak berarti punya V di dalam medan magnet. Nah, ini medan magnetnya B misalnya. Muatan listrik yang bergerak ini Q ya, muatan listrik itu Q bergerak dalam medan magnet. Sehingga ini rumusnya F sama dengan B Q V sin alfa. B Q V sin alfa. Yang ketiga adalah gaya Lorentz yang dialami oleh 2 penghantar lurus sejajar dialiri arus dan berada pada jarak tertentu. Nah, ini panjang penghantarnya sama tadi L, maka gaya Lorentznya adalah mu nol I1 I2 L per 2 pi N. Ya, sekali lagi coba gaya Lorentz itu dialami oleh 3 macam. Yang pertama adalah penghantar lurus sepanjang R yang dialiri arus listrik I. Yang kedua gaya Lorentz yang dialami oleh muatan yang bergerak dalam medan magnet. Yang ketiga adalah gaya Lorentz yang dialami oleh 2 penghantar lurus sejajar yang dialiri arus panjangnya L dan berjarak R. Nah, rumusnya masing-masing berbeda. Nih, kok bisa beda? Kamu ngapalkannya gimana? Penghantar lurus, oh adanya I dan L, oh berarti pakai yang BIL. Muatan yang bergerak dalam medan magnet, oh muatan itu Q, bergerak berarti punya V. Dalam medan magnet B. Nah, terus di sini penghantar lurus sejajar 2, ada I1 I2 per 2 pi. Itu untuk membedakan gaya Lorentz yang satu dengan yang lain. Sekali lagi ada 3 ya. Penghantar lurus, muatan yang bergerak, dan ketiga 2 penghantar lurus sejajar. Oke. Iya. Seperti tadi untuk gaya Lorentz itu juga merupakan besaran vektor, jadi punya arah. Tadi kalau besarnya sudah tadi besar itu ngitung, berarti disesuaikan dengan rumus. Nah arahnya, arah gaya Lorentz itu juga menggunakan kaidah tangan kanan. Tetapi kaidah tangan kanannya beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan hanya ibu jari dan lipatan 4 jari. Ini I, ini B. Kalau sekarang gaya Lorentz berarti menggunakan 3 jari. 3 jari yang pertama itu jari ibu jari, ini arah I, ibu jari arah I. Kemudian jari telunjuk itu arah B, dan jari tengah itu arah F. Gaya Lorentznya I, B, F. Dengan catatan F yang jari tengah ini harus tegak lurus terhadap I dan B. Ya, yang jari tengah ini harus tegak lurus terhadap